Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angku dun sanak sadanya di mana saja berada. Ketek nanda basawi namu gadang nak bain bau gala dari ujung lapeh ke pangkal, dari tapi lapeh ke tengah. Baik yang ada di kampung maupun di perantauan, dan juga ada di grup ko, dan juga dun sana ambo adik-adik kemanakan etek uni unukan luang limpah pe rumahan gadang kapai sampai minta minum ke pulang sampai minta makan. Baiklah kini tu dun sana sadanya angku mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi kekuatan iman, dan juga mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan dipanjangkan umur awak sehingga bisa bersuah di bulan puasa sebentar lagi katiba. Baiklah dun sana sadanya kebatang lamu sampaikan bagian kedua yang berkaitan dengan puasa, tentang pembagian puasa. Ada puasa itu sunnah, ada puasa itu wajib, ada makruh, dan juga ada puasa itu haram. Baiklah kini itu kamu taruhkan bagian nan ketiganya, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Nah, kalau syarat wajib puasa itu ada 3. Kalau syarat sah puasa itu ada 4. Nah, kalau syarat wajib puasa itu pertama sekali berakal. Jadi orang yang berakal. Orang yang hilang akalnya, mungkin karena mabuk, karena gila, itu ndak wajibnya puasa itu dah. Orang yang ndak berakal. Itu yang kedua, orang yang balik. Balik itu lah cukup umurnya mungkin sudah bermimpi atau umur sekitar 15 tahun. Kalau di bawah itu alun balik lah itu tidak wajib puasa. Anak-anak boleh tidak puasa. Tapi kalau nya puasa itu rancak bana untuk melatih dirinya dari keteknya lah puasa, mudah-mudahan tak biasa. Kacik teranjur-anjur nan bayi, kadang tak bau-bau nan bayi. Lah tuo taubat tido nan bayi, nanti dia kira masuk seruko. Itu. Jadi walaupun masih ketek dilatih. Awak siswa kadang-kadang sampai janda wale. Walaupun agak payah menahannya. Tapi nan jadi perhitungan wajibnya itu kalau sudah balik. Sekitar 15 tahun. Kate. Tapi ada aja orangnya lah kadang tapi enggak pas sobat tuh. Itu enggak tahu lah itu ya. Tapi nan wajib itu kalau anak-anak wajib. Tapi dianjurkan tetap. Jadi beraka balik itu nang ketiga kuai. Kuainya puasa. Kuai di situ boleh ndak puasa itu kalau ndak kuai karena lah tuo sangat ndak talok nya nalalati hanya ndak talok di bawahnya puasa ndak kuat. Tapi banyak aja orang tua itu kuatnya puasa. Bahkan anak muda ndak kuat. Tapi kalau ndak kuat lagi karena tuonya itu boleh ndak puasa. Apa harus diganti? Ya ndak, bulan puasa saja udah nggak kuat, apalagi diganti jo bulan lain. Artinya membayar fidyah itu. Memberi makan fakir miskin selama 30 hari itu. Sudah itu ada aja orang tidak kuat karena sakit. Tapi sakitnya itu sakit parah. Sakit parah kalau nya puasa tambah medoknya, tambah parah sakitnya. Jangan pula jadi alasan sakit sekete, sakit kepala tidak puasa tidak kuat, sakit kepala. Boleh sakit garaman. Jadi karena sakit dan parah sekali. Kalau sakit itu diganti jadi lain karena mungkin hari lainnya sehat, diganti puasa itu juga hari lain. Jadi kuat ya, kuat.
Nah, itu syarat wajib puasa. Nah, sudah itu syarat sah puasa. Puasa itu sah yang pertama kalau Islam, Muslim. Nah, saya Muslim, orang bersyahadat. Sudah menang kedua, syaratnya sah puasa itu mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan nan baik dan buru, nan halal dan haram. Nah, risiko tentu orang gilo yang tidak jaleh dia tuh dah. Nah, tidak sah puasa itu. Atau orang nan yang tidak bisa membedakan. Nah, insya Allah bisa membedakan nama nan elok, nama nan buruk, nama nan disuruh, nama nan dilarang. Nah, cuma kadang-kadang awak iko lah tahu kau baik, kau buruk, kau disuruh, kau dilarang, kau halal, kau haram, lah tahu, tapi mengarahkan nama. Itu yang disebut dengan fasik, ya fasik. Kalau kafir itu orang yang ingkar, kalau musyrik itu orang namanya kutukan Tuhan, tapi kalau fasiknya tahunya paham, itu wajib, itu disuruh, tapi tidak dikerjakan. Nah itu. Jadi mumayyiz. Sudah itu nang ketiga, syarat sah puasa itu suci dari haid dan nifas. Jadi kalau tidak suci, kalau haid, kalau nifas, nah itu tidak sah puasanya itu dah. Tidak boleh hanya puasa itu dah. Jadi harus syaratnya suci. Bagi ibu-ibu kalau dalam keadaan haid tidak boleh puasa. Diganti nanti hari yang lain ya. Di hari yang lain hari tinggal. Maka kini itu sebentar lagi puasa lah ketiba pulau. Lebih bahaya lun hutangnya. Nah dibayalah. Nah, biasanya membayar hutang kalau bulan-bulan Saban kau berapa bayar. Selama kau tak kena lalu po. Itu. Jadi dibayar lah kini. Jadi nang kampe syarat sah puasa itu dalam waktu yang ditentukan. Nah, seperti bulan Ramadan itu sah puasa Ramadan itu waktu yang ditentukan. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kadang-kadang 29 Ramadan. Kalau di luar daripada itu tidak sah. Sudah itu ada waktu yang dilarang, kebetulan saya sampaikan, tidak sah puasa hari itu, bahkan haram puasa hari itu. Jadi ada waktu yang dilarang dan haram puasa yaitu hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu tidak boleh puasa itu. So disuruh gembira, senang karena walah manang berjihad melawan hawa nafsu kita. Kita senang karena dosa walah diampunkan karena puasa, sebagaimana kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dan di hadis lain menghidupikan malamnya, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Nah, tentu gembira, senang dosa walah diampunkan, amal ibadah awak ditingkatkan, awak lah berhasil melawan hawa nafsu awak, maka di situ kita Allah menang, kita gembira, maka kita berbuka hari itu. Bahkan kapai kasumbayang hari raya itu langsung berbuka, disunahkan berbuka waktu itu. Jangan ditahan-tahan beko lah makan lontongnya pulang dari sembahyang, berbuka doh dibatalkan. Nah itulah, jadi tidak boleh awak puasa lain. Kalau hari raya haji awak disunahkan puasa di pagi harinya. Nah tapi lah sudah sembahyang awak harus berbuka. Nah, dilarang juga tuh puasa hari raya haji tanggal 10 itu Zulhijjah, itu hari nahar disebut. Itu tanggal 1 balehnya, tanggal 2 balehnya, tanggal 3 balehnya hari tasrik. Nah itu dilarang. Jadi syarat sah puasa itu waktu nalah ditentukan dari fajar sampai tabanam matahari selama bulan Ramadan. Nah itu saja aku dan sana sadanya. Di mana saja berada kajian yang berkaitan dia puasa bagian dan ketiga ko. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita menghadapi bulan puasa ko. Karena sebagaimana ayat yang kami sampaikan kemarin, berasa jangan engkau batalkan amalmu. Awallah beramal, awallah beribadah. Tapi karena tidak ada ilmunya, bisa saja amal ibadah kita waktu rusak. Bisa hapus, bisa batal. Nah, ada bermacam-macam itu menyebabkan amal kita rusak, amal kita hapus. Karena syirik mempersekutukan Allah, karena ria, karena tidak ada ilmunya, dan juga karena mau melaksanakan
atau tidak mengindahkan sifat-sifat tercela, itu juga bisa merusak amal ibadah gitu. Nah itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.